Ahmad mendengarkan. Sedikit pembangkang, tepatnya menawar perintah Zean. Dia tidak punya pilihan lain. Zulia sedang membutuhkan dirinya. Nyayu pulang sebentar. Kebetulan Sheila tidak masuk kerja, hingga dia memilih untuk menjaga sang ibu. Jika sudah menikah, maka harus ikut kata suami. Sheila sangat mengingat kata-kata sang ibu. Dan kali ini untuk pertama kali dia melanggar suaminya. Zean tidak mengizinkan dia keluar hari ini. Kalau kata Zean, kaki Sheila butuh istirahat. Zean tahu kamu di sini, Sheila. Sheila mengangguk. Dia terpaksa berbohong karena memang tidak sempat izin. Dia terlalu panik hingga berlalu ke rumah sakit tanpa membawa ponsel. Sifat teledor dan pelupa Sheila tampaknya benar-benar melekat dalam situasi apapun. Tidak heran jika sedang di kantor kerap kali menjadi bahan amukan Zean. Syukurlah, kemanapun harus atas izin suami. Selangkah saja kamu meninggalkan rumah tanpa izinnya, bisa jadi dosa, nak. Dada Sheila mendadak gugup. Dia yang lupa pamit tadi mendadak merasa bersalah. Zulia memang kerap kali memberikan ujangan untuk putrinya. Sejak dulu, bahkan sedari Sheila duduk di bangku SMP, Zulia tak henti-hentinya memberikan nasihat terkait kehidupan pernikahan. Padahal saat itu keinginan putrinya untuk berhubungan dengan lawan jenis saja belum ada. Iya bu, Sheila juga selalu izin kok, ibu tenang saja. Baiklah, dia sudah terlanjur berbohong dari awal. Alhasil kini dua dosa sekaligus Sheila lakukan. Jika sudah di hadapan sang ibu, Sheila memang kerap dibuat bungkam. Beberapa hari ini waktu Sheila begitu sedikit untuk Zulia. Bukan karena dia tidak peduli sang ibu, akan tetapi kemarin memang keadaannya tidak memungkinkan untuk Zean dan Sheila datang kemari. Sheila menghela napas panjang. Kondisi Zulia kian membaik di matanya. Jika begini terus, harapannya untuk pulang tentu akan terwujud, pikir Sheila. Tidak ada yang lebih berharga selain ibunya. Biarlah segala resiko dan ketakutan terkait pernikahannya Sheila tanggung sendiri. Zulia hanya perlu tahu bahagianya saja, titik. Bu, sehat-sehat ya. Sheila ingin lebih lama sama ibu. Tutur Sheila lembut usai meraih tangan keriput Zulia. Sebuah fakta yang harus Sheila terima bahwa ibunya memang sudah memasuki usia senja. Maaf, Sheila banyak salahnya. Sheila bukanlah seorang anak yang terbiasa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata. Dia lebih memilih tindakan, sekalipun itu membahayakan nyawanya. Akan tetapi untuk hari ini entah kenapa hatinya ingin sekali Zulia mendengar kesaksian secara langsung dari bibirnya. Aduh, anak perawan ibu kenapa mendadak sedih begini? Zulia terkekeh melihat putrinya yang mendadak semanis ini. Tidak biasanya Sheila sampai mengucapkan kata maaf seraya mengecup punggung tangannya sedalam itu. Ibu, Sheila udah punya suami. Putrinya memerah. Mungkin ungkapan anak perawan itu melekat dalam dirinya. Jika membahas itu, pikiran Sheila mendadak tertuju pada Zean, sang suami. Lupa, waktu begitu cepat Sheila. Rasanya baru kemarin ibu antar kamu ke sekolah. Sekarang sudah dewasa. Tidak ibu sangka, anak ibu bisa bawa menantu seperti malaikat sebelum ibu pergi. Ujar Zulia memang sebahagia itu dengan kehadiran pangeran surga yang tiba-tiba masuk dalam kehidupan putrinya. Malaikat pencabut nyawa mungkin bu. Sheila geli sendiri dengan ucapan sang ibu yang begitu membanggakan menantunya hingga menembus langit ketujuh. Dia terbahak, lucu sekali sebenarnya jika mendengar julukan yang Zulia berikan pada Zean. Meski memang tidak dapat dia pungkiri, kehadiran Zean membuat hidupnya berubah secepat itu. Layanan rumah sakit yang dulunya ogah-ogahan, kini begitu mengutamakan Zulia ketika Zean bertindak. Sheila, kenapa bu? Apa ada yang sakit? Tanya Sheila khawatir jika sang ibu merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. Bukan nak, ibu tidak ingin menjadi beban Sheila lagi. Tapi boleh ya jika ibu menginginkan cucu. Kalau Sheila bersedia, kalau tidak ibu juga tidak memaksa. Terdengar seperti tidak memaksa. Tapi sorot matanya berharap lebih dan Sheila bingung hendak menjawab apa. Dalam pernikahan mereka, Zean memang tidak mengatakan ingin memiliki anak dari Sheila secara gamblang. Akan tetapi, candaannya tadi pagi mengutarakan seolah ingin. Tidak bisa dia menjawab pasti. Dia hanya menganggukkan kepala pelan. Sheila masih merasa Zean bukan miliknya seorang. Mereka juga menikah hanya mendapatkan restu sebelah pihak. Sheila tidak mau gegabah dan berharap berlebihan. Di tengah kehangatan kedua wanita ini, pintu tiba-tiba terbuka. Padahal dokter baru saja memeriksa keadaan Zulia.
Sheila menoleh dan mengerutkan dahi. Kelamnya dari yang datang adalah Zean dengan napas yang terengah-engah. Di sini ternyata. Dia bergumam pelan sekali. Sheila tetap bisa menyadarinya. Raut wajah Zean terlihat berbeda. Meski senyum hangat itu dia berikan pada Zulia, tetap saja dia merasakan aura bencana dalam hidupnya sebentar lagi. Baru jam segini kok pulang? Tanya Sheila menepis kegugupannya. Entah kenapa ada perasaan takut dalam benak Sheila. Iya pulang. Ada urusan tadi sedikit, makanya pulang. Ternyata rumah dikunci. Aku sampai tanya tetangga kanan kiri. Kamu kenapa tidak bilang kalau ke rumah sakit? Memang bibirnya tercipta untuk mampu berbicara dalam sekali napas. Sheila mendadak ciut dan melihat wajah bingung sang ibu. Susah payah dia berbohong. Zean justru membongkarnya. Sheila, bisa bohong kamu ya? Bilangnya udah izin, taunya belum. Zean menatap mertua dan sang istri bergantian. Tatapan mata Sheila terlihat mengerikan. Padahal di mana salah dia? Zean berpikir keras. Bahkan sebenarnya dia ingin marah lantaran dibuat khawatir. Kala sang istri tidak ada di rumah, usai dia mendatangi rumah kepala RT beberapa saat lalu. Aku sudah izin kok, kamu saja yang lupa. Izin apa maunya wanita ini? Zean menggigit bibir lantaran Sheila tiba-tiba menginjak kakinya. Dia yang mulai paham tujuan sang istri memutar balik pengakuannya secepat mungkin. Benar, sudah izin Zean. Sudah Bu, aku yang lupa ternyata. Aduh Zean, istrinya cuma satu kok bisa lupa nak? Tanya Zulia menggeleng pelan dan kembali percaya pada putrinya. Segala sesuatu jika niatnya hanya setengah-setengah memang tidak baik pada akhirnya. Zean berakhir pulang cepat. Tujuan pertamanya ke rumah Pak RT dan meminta foto pernikahannya. Akan tetapi hari ini Zean justru menetap bersama istrinya di rumah sakit. Zean terlena dengan kenyamanan sampai dia tidak menyadari jika pertengkarannya bersama Natalia sampai ke telinga Zia. Awalnya Zean hendak menyalahkan Yuda, akan tetapi dia salah besar, dan yang terjadi sesungguhnya adalah ulah Natalia sendiri. Mau tidak mau Zean harus pulang dan membela dirinya, karena Zia mengatakan Natalia menangis dan mogok makan. Menyebalkan sekali bukan? Selama ini, keduanya santai saja dengan kehidupan masing-masing. Akan tetapi entah kemana Natalia berulah setelah Zean sudah memiliki Sheila. Hati-hati ya, mereka sudah menikah. Tapi kenapa harus ada adegan Zean pulang ke rumah yang berbeda? Sore hari dia mengantar sang istri pulang ke rumah sebelum dia pergi. Sebenarnya Sheila ingin di rumah sakit saja, akan tetapi Nyayu tidak memberikan izin, karena keesokan harinya Sheila sudah harus masuk kerja. Kok diizinin? Tahan dong. Ujar Zean mencebihkan bibirnya kala Sheila merestui kepergiannya. Keduanya masih berdiri di depan pintu. Zean benar-benar enggan pulang sejujurnya. Entah kenapa pesona istri keduanya memang membuat Zean tidak mampu berkutik. Sekalipun ditahan, kamu tetap harus pulang kan? Mama kamu khawatir, jadi wajar dia minta pulang. Mama Sheila, Mama. Jangan begitu nyebutnya. Ucap Zean lantaran berasa sebutan mama kamu yang keluar dari bibir istrinya seolah berjarak sekali. Iya, mama maksudku. Sheila merapikan kerah kemeja dan dasi sang suami. Padahal ini sore hari, dan rasanya Zia tetap percaya dengan pengakuan Zean yang mengatakan sudah masuk kerja, sekalipun sedikit berantakan. Sudah, sana tadi ngakunya di kantor kan? Istrinya begitu mengerti keadaan. Zean tidak tega meninggalkannya. Beberapa kali Zean melihat sekeliling mereka, memang banyak tetangga, tapi perasaan Zean sama sekali tidak tenang. Maaf ya, kamu harus merasakan hal yang begini. It's okay, kamu bukan punya aku sendirian. Lagi pula, sudah 3 hari tidak pulang, jangan buat mama marah. Tutur Sheila sedikit berkhianat sebenarnya. Istri mana yang baik-baik saja jika suami tidak berada di sisinya? Terkecuali istri gila. Zean mendekat dan merengkuh istrinya erat-erat. Tidak peduli sekalipun masih ada tetangga yang melihat pemandangan itu. Pintunya kunci. Jangan tidur larut. Nanti malam aku telepon. Ucapnya masih enggan melepaskan pelukan, seperti hendak LDR Sumatera Penang saja. Tidak ada jawaban dari Sheila. Wanita itu hanya mengangguk pelan kemudian menunduk dalam-dalam. Pesan Zean membuat hatinya sedikit sedih, hingga kecupan singkat di keningnya membuat Sheila terkejut sedikit. Aku pergi sebentar ya. Pamit Zean kemudian melepas pelukannya.
Perpisahan ini harus terjadi, meski berat sekali. Sheila menghela napas perlahan. Dia menatap punggung sang suami yang kini semakin jauh. Beberapa saat lalu dia mengizinkan Zean pergi. Akan tetapi entah kenapa batinnya teriris kala mendengar suara mobil Zean. Zean tidak izin pulang, melainkan pergi. Hal itu menghantui pikirannya dan membuat Sheila sedikit besar kepala pada akhirnya. Ikhlaskan Sheila, jangan serakah. Tutur Sheila menenangkan batinnya. Pengantin baru mana yang harus terpisah di saat hubungan tengah manis-manisnya selain mereka? Pikir Sheila. Beberapa saat kemudian mobil Zean benar-benar berlalu. Namun baru saja hendak keluar pagar, tiba-tiba berhenti dan Zean kembali menghampirinya. Sayang, Jantung Sheila berdebar tidak karuan. Itu adalah panggilan spesial pertama yang Zean berikan. Wanita itu terpaku. Bibirnya mendadak bingung hendak berucap apa hingga kala Zean kembali melingkarkan tangan di pinggangnya. Kenapa? Kok balik? aku melupakan sesuatu. Ucapnya sebelum kemudian meraih tengkuk Sheila dan menyapu lembut bibir sang istri begitu manisnya. Zean memang benar-benar tidak tahu tempat. Beruntung saja tetangga mulai sibuk di dalam rumah. Butuh beberapa saat untuk mereka menikmati manisnya senja kali ini. Tidak hanya langit yang merona, melainkan wajah Sheila. Kenapa harus di sini? Kesal Sheila mencubit perut rata Zean. Sekalipun dia juga menikmati, tetap saja khawatir ada yang menyaksikan tindakan mereka. Kalau di kamar bahaya, bisa-bisa aku tidak bisa pergi sampai besok. Jawab Zean tertawa sumbang kemudian kembali mengecap keningnya sebagai ungkapan perpisahan untuk terakhir kali. Ingat pesanku, kunci pintunya. Tidak ada yang boleh masuk kecuali aku ataupun ibu. Zean takut jikalau anak sulung ketua RT bernama Anthony itu masih berusaha mendekati Sheila. Iya, bawel. Aku bukan ikan, Sheila. Itu bawel, Zean. Ini bukan waktunya bercanda. Tapi kenapa bisa presidir satu ini mengalihkan kesedihan dengan kalimat yang membuat Sheila lupa jika suaminya akan pulang ke pelukan istri pertamanya. Sesaat dia terkekeh. Zean hanya ingin Sheila tidak terlalu bersedih. Padahal dengan cara dia yang begitu, semakin Sheila merasa kehilangan. Gitu dong, senyum. Biar aku perginya sedikit lebih tenang. Zean mengusap pelan rambutnya. Mereka hanya berjarak beberapa kilometer. Akan tetapi bagi Zean tetap saja berat. Jika saja Sheila bisa dia kecilkan dengan senter pengecil layaknya dunia fiksi, sudah tentu Zean bawa kemanapun dia pergi. Sayangnya sebesar apapun cinta yang mereka miliki, masih patah dengan kekuatan akta pernikahan jika di hadapan keluarga besarnya. Saat ini Zean sudah berada di dalam mobil, dengan pandangan tetap tertuju pada istrinya. Sheila masih betah menunggu. Dia melambaikan tangan meski Zean semakin jauh. Tanpa sadar, mata Zean memanas hingga dia merasakan pipinya basah. Mau apa kalian keluar dari matamu? Ketusnya mengusap kasar air mata yang lancang membasahi wajahnya. Bersama